Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat adapter atau power supply 12 volt dengan trafo 5 ampere. 12 volt 5 ampere. Trafo merek Sunlin dari Sunken Product. Ini lumayan harganya. Saya belinya 135.000. Ini Alco 10.000. 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini harganya tadi belinya 15.000 rupiah. Kalau ini 135, ini 15.000. Dan ini dioda 5 ampere. Ada 4. Saya belinya enggak dioda bridge, enggak dioda kiprok, enggak dioda jembatan. Tapi saya belinya dioda yang satu kayak gini. Ini dioda 5 ampere. Ampere ini kayaknya saya dikasih dioda 10 ampere, kemungkinan stoknya tidak ada yang 5 ampere. Oke. Di sini saya akan membuat adapter untuk menyalakan ini pompa portable. Dia mintanya 12 volt 72 watt. Pertama saya merakit dengan 1 ampere 12 volt. Ternyata dia nggak kuat untuk menyalakan pompa ini. Dia bup bunyinya seperti itu. Nggak kuat pokoknya. Bentar saya cobain nih. Nah, ini saya coba colokin stikernya. Oke, saya coba colokin. Dia nggak kuat. Nah, saya tutup. Dia nggak kuat. Nah, saya tutup. Dia nggak kuat. Dia hidup, cuman dia nggak kuat. Tekanannya nggak kuat. Kalau 1 ampere. Jadi sekarang saya akan merakit yang 5 ampere. Mudah-mudahan dia bisa nyalakan dan tekanannya menyalakan pompa kompresor mini ini, dan dia juga tekanannya mudah-mudahan kuat. Oke, saya langsung saja merakit. Oke, skip dulu. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu bagian ujung-ujung kaki-kaki diodanya menggunakan silet. Bisa silet, bisa cutter, untuk mempermudah dalam kita nyolder kaki-kakinya ini dengan timah. Di sini kita tidak menggunakan papan PCB dikarenakan kita menghemat biaya untuk pembelian PCB. Jadi kita langsung rakit menggunakan kaki-kakinya saja. Dan di sini kita juga tidak menggunakan box rangkaian atau box plastik tersebut atau box power supply.
kita di sini menggunakan papan saja nantinya untuk merekatkan trafonya dan merekatkan elko-nya ini untuk menghemat biaya karena minim budget. Oke. Di sini kita akan merakit seperti ini. Katoda, ini kan kaki katoda, ini ada garis ini. Kan ada garis tuh. Nah, itu ada garis, itu katoda. Di sini yang tidak ada garis, ini anoda. Jadi kita temukan katoda ketemu katoda kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, satunya lagi anoda ketemu anoda. Nah, seperti ini. Susah bentar. Nah, seperti ini. Jadi anoda ketemu anoda di sini. Katoda ketemu katoda di situ. Nah, jadi nanti kita solder di sini dari sini trafo ini 0 di bagian sekunder kita solder ke sini pakai kabel, terus di sini 12 volt kita solder di sini. Nah, jadi nanti di sini ini kita solder lagi ke bagian L plusnya elko nih, plus elko. Di sini kalau minnya elko itu ada tanda min nih. Nah, tuh ini min elko sebelah sini. Nah, ini min elko ini kita hubungkan ke sini. Nah, di sini. Jadi tegangan AC masuk sini melewati katoda, dia akan menjadi tegangan minus sebesar 12 volt, tegangan minus. Nanti kalau AC lewat sini masuk anoda, keluarnya plus 12 volt masuk ke sini. Oke, baru nanti setelah itu di kaki plus ini menuju kita jumper atau kita hubungkan ke bagian plusnya pompa tadi, pompa angin tadi. Nah, di sini juga minnya ini kita hubungkan ke bagian tegangan minus pompa tadi. Jadi kita hubungkan dulu, kita solder dengan timah. Oke, skip dulu ya. Untuk mempermudah penyolderan, kita kasih double tip yang tebal ini di sini di papan jahit mesin jahit ini, dan kita rekatkan diodanya di double tip tersebut dengan bentar. Nah, seperti itu kita rekatkan dengan ujung-ujungnya sudah kita posisikan dulu supaya rapi nyolderannya. Nah, seperti itu. Nah, oke, skip dulu, kita solder dulu. Nah, ini sudah kita solder bagian ujung-ujungnya menggunakan timah. Nah, sudah kita hubungkan menggunakan timah dan solder. Ini tadi double tipnya agar kita mempermudah untuk merekatkannya, dia nggak bergerak. Nah, karena di double tip. Nah, sekarang sudah selesai dan kita tinggal hubungkan ke bagian sekunder trafo bagian 0 dan bagian 12 volt dan bagian elko. Oke, skip dulu. Di sini kita menggunakan kabel yang benar-benar tebal
benar-benar besar, sedang lah, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Oke, agar tidak panas nantinya. Kalau dia terlalu kecil ditakutkan panas. Oke, langsung saja kita solder kabelnya ke trapo dan ke elko. Oke, skip dulu. Oke, sekarang sudah kita rakit. Di sini kita bagian primernya kita disolder di bagian 0 dan 0 volt dan 220 volt. Nah, di sini colokan listriknya. Oke. Dan di sini bagian 0 dengan 12 volt. Oke. Itu 12 volt sama nolnya itu tadi ke sini. Ini 0 volt ke sini. Nah, itu ke bagian yang sini nih. Ntar mana nih? Nah, ini satunya masuk katoda, satunya masuk anoda. Anoda ini mengeluarkan tegangan plus, masuk ke bagian elko plus sini, dan kita keluarkan ke bagian sini nih, jepit buaya plus warna merah. Dan di sini lagi satunya, nah kita masukkan sebelah sini, ini masuk ke katoda, keluarnya minus, masuk ke anoda, keluarnya plus. Nah, di sini keluarnya minus yang dari katoda ini menuju ke kaki minus elko nih. Nah, minus elko sini. Minus elko itu ditandai ada garis nih. Nah, sama ini. Oke. Dan di sini kita hubungkan ke warna putih, perutnya warna hitam, jepit buayanya. Nah, jadi nanti ini ke bagian tegangan minus pompa, ini ke tegangan plus pompa 12 volt. Oke, langsung saja kita coba, mudah-mudahan berhasil. Oke, skip dulu. Nah, ini tadi bagian merah plus, ini plus, ntar merah plus ketemu sini, hitam minus ketemu sampingnya sini bisa, samping sini bisa. Oke, kita langsung coba saja, kita berhasil. Oke, ini kita hubungkan ke bagian pompa. Nah, sini. Oke, ini plus. Oke, sudah hidup. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita colokin kabel listriknya. Jadi kita lepas dulu. Nah, ini sudah kita colokin. Nih, sudah kita colok. Nah, sudah. Sekarang tinggal kita hidupin di sini. Nah, itu kelihatan nggak? Nah, itu saklarnya. Coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Nah. Dia nggak kuat ternyata. Tuh. Tekanannya sampai 6 bar sih, 5 bar. Tapi nggak kuat dedetnya. Di sini saya coba untuk menyolder ke bagian tegangan 18 volt. Nah, jadi kita tinggikan menjadi 18 volt. Tadi kita coba 15 volt masih bisa. Sekarang kita coba di 18 volt. Mudah-mudahan masih bisa juga. Oke, kita coba. Bismillah.
cuman hati-hati di sini kayak menggunakan kabel. Di sini bagian ini lebih tebal, di sini nggak ada panas, cuman di sini bagian putih ini saya menggunakan yang rada kecil dan mengakibatkan tuh terkelupas. Dia saking panasnya. Oke, jadi saya sarankan ininya lebih besar kabel-kabelnya. Oke, skip dulu. Semoga sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.